Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman ingin menjelaskan tentang cost benefit yang telah saya buat. Dan ini ada rincian biaya dan manfaat pada tabel ini. Pada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 proyek dilaksanakan. Terdapat rincian biaya pengembangan hardware. Pada tahun ke-0 ada 3 juta, biayanya 3.500.000. Software 760.000, biaya SDM-nya 16.400.000. Biaya operasi pada tahun ke-1, biaya operasi atau pemeliharaan atau maintenance pada tahun ke-1 yaitu 5.000, pada tahun kedua 750.000, pada tahun ketiga 1 juta. Total biaya pada tahun ke-0 20.660.000, pada tahun ke-1 500.000, pada tahun kedua 750.000, pada tahun ketiga 1 juta. Rincian manfaat. 1. Manfaat judul. Pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 sebanyak 1 juta, pada tahun kedua 1.200.000, pada tahun ketiga 1.500.000. Peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 750.000, pada tahun kedua 1 juta rupiah, pada tahun ketiga 1.300.000 rupiah. Total wujud pada tahun ke-1 1.750.000, pada tahun kedua 2.200.000, pada tahun ketiga 2.800.000. 2. Manfaat tak wujud. Yang terdapat peningkatan nama baik pada pasien. Tahun ke-1 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Yang kedua, peningkatan moral pegawai. Pada tahun 1 7.000, pada tahun kedua 1.300.000, pada tahun ketiga 1.800.000. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja pegawai. Pada tahun pertama 600.000, pada tahun kedua 900.000, pada tahun ketiga 1.200.000. Peningkatan pelayanan pada pasien. Pada tahun 1 1.500.000, pada tahun kedua 3 juta, pada tahun ketiga 4.500.000. Total tak wujud atau TTW 3.800.000, pada tahun kedua 7.200.000, pada tahun ketiga 10.500.000. Total manfaatnya tahun ke-1 5.550.000, tahun kedua 9.400.000, tahun ketiga 13.300.000. Profit atau selisih total manfaat dan total biaya. Tahun ke-1 5.050.000, tahun kedua 8.650.000, tahun ketiga 12.300.000. Baik, selanjutnya analisis payback period. Penghitungan analisis payback period sebagai berikut, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 adalah 20.660.000. Profit pada tahun 1 yaitu 5.050.000. Sisa biaya sistem pada tahun 1 yaitu 15.610.000. Profit pada tahun kedua yaitu 8.650.000. Sisa biaya sistem pada tahun kedua 6.900.000. Sisanya yaitu 6.960.000 dibagi 15, 610.000 dikali 1 tahun yaitu 0,45 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detail adalah 2,45 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas break even point pada tahun 2,45 tahun, yang dimana sistem mulai dapat keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya, analisis return on investment atau ROI.
Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan nilai sistem adalah sebagai berikut. 1. Biaya pengadaan sistem tahun 0, yaitu 20.660.000. Biaya perawatan sistem tahun 1, 500.000. Biaya perawatan sistem tahun 2, 750.000. Biaya perawatan sistem tahun 3, 1 juta, dan totalnya adalah 22.910.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun 1, yaitu 5.550.000. Total manfaat pada tahun kedua 9.400.000. Pada total manfaat tahun ketiga 13.300.000, dan total manfaatnya 28.250.000. Rumus ROI adalah sebagai berikut, yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, yaitu ROI sama dengan 28.250.000 dikurang 22.910.000 dibagi 22.910.000 dikali 100%, yaitu 23,31%. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 23,31%, sehingga sistem layak digunakan. Analisis Net Present Value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru perhitungan nilai dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan minus 20.660.000 plus 5.050.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 plus 8.650.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 plus 12.300.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3. NPV nya sama dengan 320.841,47. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 320.841,47 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut, maka besaran nilainya sekarang dari nilai proyek adalah I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 320.841,47, nilai NPV positif. I2 sama dengan 15%, maka NPV sama dengan minus 20.660.000 plus 5.050.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 plus 8.650.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 plus 12.300.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 3. NPV 2 sama dengan minus 1.640.603. Nilai NPV negatif. IRR sama dengan 10% plus 15% dikurang 10% dikali 320.841,47 dibagi NPV 1 minus dikurang NPV 2. IRR sama dengan 10% dalam kurung 5% dikali 320.841,47 dibagi 320.841,47 dikurang minus 1.640.603. IRR sama dengan 10% plus
1.604.207,35% dibagi 1.961.444,47. IRR sama dengan 10% ditambah 0,81%, yaitu sama dengan 10,81%. IRR sama dengan 10,80%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,81% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima.